Zahra terkejut dan refleks mundur untuk kabur. Belum satu langkah Zahra berjalan, dari belakang ada orang yang menutup kepala Zahra dengan kantong hitam. Zahra langsung menginjak kaki orang itu dengan sangat kuat. Orang itu kesakitan dan melepaskan tangannya. Zahra membuang kantong di kepalanya. Tapi dari depan, Zahra malah dicekik dan didorong. Hahaha, rasakan ini. Gara-gara lu, rencana gue gagal. Zahra kesulitan bernapas karena dicekik. Ia mencoba melepaskan cengkraman orang itu tapi terlalu kuat. Untung kakinya masih bisa bergerak dan Zahra langsung menendang bagian vital orang itu dengan lututnya. Zahra berhasil lepas dari orang itu dan siap untuk kabur. Tapi ketika menoleh, pukulan telak mendarat di wajahnya. Zahra tersungkur tak kuat bergerak lalu pingsan. Tubuhnya dibawa oleh dua orang itu memasuki mobil kemudian pergi. Sampai di suatu tempat, Zahra diturunkan dan diikat di sebuah kursi. Perlahan Zahra mulai sadar sambil membuka mata. Di depannya sudah ada 3 orang berdiri melihat Zahra dengan tatapan sinis. Zahra merasa sangat ketakutan, tapi ia mencoba untuk tetap tegar tanpa rasa takut menghadapi orang-orang bajingan itu. Hehehe, enaknya diapain ya perempuan ini? Jadi nggak tega liatnya. Tapi bohong, hahaha. Mereka semua tertawa. Sepertinya lu punya hubungan deket ya sama si Adul, sampai lu nekat ngehentiin aksi gue. Memangnya kau siapanya Adul, ha? Kepala Zahra dipegang sampai ia mendengak melihat wajah orang itu. Zahra menghentak-hentakan kaki dan tangannya, memberontak dan berteriak, "Minggir!" Membuat orang di depannya kaget. Hahaha, bikin kaget aja, percuma kau takkan bisa lolos. Lalu Zahra ditampar dengan kencang sampai berdarah selendang penutup wajahnya. Satu kali lagi Zahra akan ditampar, orang lainnya bilang, "Tunggu, jangan dulu. Gue mau lihat wajahnya. Gue penasaran. Kayaknya ini cewek cantik deh. Kita bisa bersenang-senang dulu kan jadinya. Hehehe." Wajah Zahra dipegang dan dielus-elus. "Jika kalian berani membuka selendang ini, aku tak akan maafkan kalian. Dasar bajingan." Zahra tak bisa menahan emosi lagi, tapi apa daya, dia tidak bisa melepaskan ikatan di tangan dan kakinya. Hahaha, terus saja ngoceh. Lu gak bakalan bisa ngapa-ngapain. Selendang Zahra dibuka dan ditarik dari kepalanya. Hahaha, ternyata lu cuma perempuan jelek dan burik. Kita jadi pengen muntah liatnya. Hahaha, makan ini. Zahra dipukul lagi wajahnya. Zahra sangat bersedih. Ia menangis. Sudah sangat lama ia mempertahankan selendangnya agar tidak terbuka dan terlihat wajahnya. Tapi sekarang Zahra malah dipermalukan dan dianiaya oleh orang-orang itu. Zahra hanya bisa tertunduk sambil terus meneteskan air mata bercampur darah. Berdoa kepada Allah supaya datang pertolongan. Kemudian satu orang dari mereka mengambil handphone menghubungi Bang Adul. Mereka merencanakan sesuatu untuk Bang Adul. Mereka memberitahu Bang Adul kalau perempuan yang disekapnya ingin selamat, ia harus datang sendirian karena orang-orang itu akan bernegosiasi katanya. Tapi sebenarnya itu hanya pancingan agar Bang Adul yang datang sendiri bisa dihabisi oleh mereka. Bang Adul menyetujui dan segera berangkat untuk menolong Zahra. Bang Adul sudah berencana berangkat sendiri, tapi Ajmal dan Izan tidak mau ditinggal. Seperti mereka tahu kalau Bang Adul ingin menolong Zahra dan mereka ingin ikut menolong juga. Akhirnya Bang Adul pun membawa Ajmal dan Izan. Sesampainya di lokasi, Bang Adul menaruh Ajmal dan Izan di tempat aman terlebih dahulu. Kemudian Bang Adul memasuki tempat penyekapan Zahra sendirian. Tanpa diketahui Bang Adul, ternyata Izan mengikutinya dari belakang dan masuk lewat atap. Sedangkan Ajmal mengendus-ngendus mencari bau Zahra.
Bang Adul mulai memasuki ruangan seperti gudang kosong. Dari kejauhan, ia melihat Zahra dari belakang duduk di kursi sendirian. Karena khawatir, Bang Adul langsung menghampiri Zahra untuk melihat bagaimana keadaannya. Tapi ketika sudah dekat, ternyata itu hanya sebuah bantal yang dipakaikan selendang Zahra. Kemudian dari atas tiba-tiba ada jaring jatuh menutupi Bang Adul. Bang Adul terjebak dalam jaring dan mencoba melepaskan diri. Hahaha, sekarang aku bisa leluasa untuk menghabisimu. Datang satu orang membawa pipa besi menghampiri Bang Adul. Hei, katakan di mana Zahra? Bang Adul lebih mengkhawatirkan Zahra. Memangnya aku peduli? Hahaha. Orang itu mendekat dan mengayunkan pipa besinya. Dengan tepat waktu, Izan muncul dari atas melompat ke arah wajah orang itu, mencakar dan menggigitnya. Izan dengan erat mencakar orang itu sehingga orang itu memberontak kesakitan. Tangannya mencengkeram Izan untuk dilepaskan. Setelah itu baru Izan terlempar. Izan berhasil menolong Bang Adul tidak jadi kena pukul dan mengulur waktu. Bang Adul kemudian berhasil melepaskan jaring yang menjebaknya. Lalu Bang Adul mengambil jaring itu, membungkus balik dan mengikat si bajingan itu lalu memukulnya sampai jatuh. Katakan di mana Zahra? Bang Adul berteriak bertanya. Coba saja kau cari kalau bisa, haha. Orang itu tidak mau memberitahu di mana Zahra. Bang Adul menoleh-noleh mencari petunjuk. Dan tiba-tiba Ajmal sudah ada di dalam ruangan, mengendus dan mengeong berjalan ke suatu arah sudut ruangan itu. Bang Adul langsung berlari mengikuti Ajmal. Sampai di sebuah ruangan, ada dua orang yang berjaga. Mereka memegang kampak di tangannya. Minggir, kata Bang Adul. Hehe, silakan kalau kau bisa. Satu kampak dilempar ke arah Bang Adul dan Bang Adul berhasil menghindarinya. Kampak itu menancap di kayu coran bangunan. Satu orang lagi mengayunkan kampak ke leher Bang Adul dan Bang Adul berhasil menghindar lagi, tapi menyisakan goresan luka di wajahnya. Bang Adul menangkap tangan orang itu dan melepaskan kampaknya. Bang Adul kemudian memutar lengan orang itu ke belakang dan mendaratkan lututnya ke wajah orang itu sampai terpental. Orang satunya menyerang Bang Adul dan Bang Adul langsung memutar badan, menendang orang itu di dagunya sampai terhempas jatuh, menindih temannya. Barulah mereka diam tak bergerak. Bang Adul mendobrak pintu ruang itu dan terdapat Zahra duduk terikat. Bang Adul mendekati Zahra dan terkejut melihat wajah Zahra yang sesungguhnya tanpa mengenakan selendang. Bang Adul tak bisa berkata-kata melihat wajah Zahra terdapat bekas luka bakar yang mengerikan. Kenapa? Kamu menyesal melihat wajahku yang jelek ini? Ya, tidak apa-apa. Kamu tidak harus menolong saya, kata Zahra. Tidak, aku tidak melihat wajahmu, jawab Bang Adul dengan tegas. Lalu Bang Adul melepas ikatan Zahra dan menggotongnya bersama Ajmal keluar. Izan datang menghampiri dan ikut berjalan bersama. Mereka akhirnya selamat keluar dari gedung itu. Di dalam gedung, tiga orang itu tersadar. Mereka bertiga berkumpul dengan wajah kesal. Sialan, ternyata si Adul gak bisa dianggap remeh. Kita harus lapor pada bos dan menyusun rencana berikutnya.